Keripik pepaya muda ala dapur barokah cek. Pertama-tama ini saya mau memetik buah pepayanya di kebunan belakang rumah ya teman-teman ya. Ini saya mau dipetikkan sama Pak suami. Biasalah ya teman-teman, kalau ada Pak suami, kenapa kita repot-repot metik sendiri? Ini saya mau memetik 2 buah pepaya muda ya teman-teman. 1, 2. Jangan fokus sama Pak suami saya ya teman-teman. Kok rapi? Itu tadi orangnya mau pergi. Terus sebelum pergi saya suruh metiin buah pepayanya dulu. Ini tak minta sing 1 ya teman-teman. Ya buat bawa-bawaan lah. Kiranya kalau dari kebun itu pulang nggak bawa apa-apa tuh kayak gimana ngono ya. Jangan fokus sama bajunya loh ya teman-teman. Tadi yang saya maksud rapi itu rambutnya. Biasanya orangnya kalau mau kemana-mana gitu rambutnya suka kayak dikasih apa ya, air. Terus gitu disisir-sisir rapi. Udah mau berangkat terus tak suruh metiin pepaya. Dan ini saya mau kupas ya teman-teman. Ini tak alasi bekas karung beras. Supaya nanti buangnya kulit sama bijinya pepaya itu enak. Setelah selesai ngupas, ini saya mau potong pepaya jadi 4 bagian ya teman-teman. Dan saya mau bersihkan bijinya. Dan ternyata pepayanya yang 1 sudah sedikit matang. Sebenarnya juga enak kalau dibuat keripik. Tapi untuk saya pribadi, saya lebih suka pepaya yang muda. Soalnya nanti kalau setelah jadi keripik biasanya saya taburi penyedap dan bisa untuk lauk makan. Kalau yang matang seperti itu manis ya teman-teman nanti jadinya, tapi tetap enak. Tergantung seleranya masing-masing saja. Dan ini saya mau bersihkan bijinya. Setelah selesai, ini saya mau cuci ya teman-teman. Ini saya mau buang kulit sama isi pepayanya terlebih dahulu. Ini mau tak kasihkan ke Cepi. Ini sapinya mertua saya ya teman-teman.
Dan ternyata dia tidak suka kulit pepaya. Entahlah. Dan ini saya mau kembali lagi ke dapur. Lalu ini saya mau bersihkan pepaya tadi ya teman-teman. Ini saya mau bersihin bekas bijinya. Biasanya kalau pepaya kan bekas bijinya kayak ada tempat-tempat kecil-kecil gitu. Ini saya keroi pakai sendok biar lebih bersih lagi. Setelah selesai semua, ini saya bersihkan dulu wastafelnya ya teman-teman. Dan ini saya mau membersihkan sisa-sisa kulit pepaya tadi. Soalnya tadi pas ngupasnya kurang bersih dan ini saya mau bersihkan lagi. Setelah selesai semuanya, saya bersihkan lagi ya teman-teman wastafelnya. Dan kulit-kulitnya yang tipis tadi tak buang ke sampah. Setelah itu, saya mau elap-elap dulu wastafelnya. Biar enggak jembrek ya teman-teman ya. Soalnya dapurnya mini. Kecil dan ini sudah tak potong-potong satu bagian jadi 4 ya teman-teman. Lalu ini saya mau pasrah. Dan ini setelah dipasrah ya teman-teman. Jadinya enggak tebel juga enggak tipis. Soalnya di pasrah ada ukurannya. Saya buat yang sedang-sedang saja. Lalu saya masukkan ke dalam panci. Lumayan banyak ya teman-teman ya. Ini tak kasih garam. Lalu saya aduk-aduk. Dan sedikit diremas-remas agar getahnya pepaya yang masih muda tadi keluar ya teman-teman. Setelah dirasa semua garam sudah tercampur dengan pepaya, ini saya masukkan air sedikit demi sedikit sembari pepayanya diremas-remas ya teman-teman. Setelah itu saya diamkan kurang lebih 20 menit agar getah pepayanya benar-benar keluar. Setelah 20 menit ini saya cek ya teman-teman, dan setelah itu saya mau cuci. Cuci dengan air mengalir ya teman-teman ya, biar getahnya pepaya benar-benar hilang. Ini sembari saya remas-remas ya teman-teman. Setelah selesai, ini mau saya peres pepayanya agar nggak mengandung banyak air. Soalnya saya nanti gorengnya mau pakai tepung kering.
Sebenarnya fungsinya garam itu selain menghilangkan getah pepaya, pepaya juga menjadi lunak ya teman-teman. Jadi meskipun diperes seperti itu enggak hancur. Setelah selesai, waktunya kita goreng teman-teman. Siapkan wajan, kasih minyak. Sembari menunggu minyak panas, ini saya mau buat adonan tepungnya ya teman-teman. Saya masukkan 3 sendok makan tepung beras dan 1 sendok takar tepung sajiku serbaguna dan 1 sendok teh garam. Lalu saya aduk-aduk. Dan saya tambahi lagi 2 sendok makan tepung beras dan 1 sendok takar tepung sajiku ya teman-teman ya. Soalnya saya rasa kurang. Dan lalu saya masukkan pepayanya tadi yang sudah saya peras. Lalu saya aduk-aduk pakai sendok. Setelah tepung sudah tercampur rata dengan pepaya, ini saya mau ayak ya teman-teman. Saya ngayaknya pakai marang dan juga beki. Dan ini saya pakai tangan ya teman-teman ya. Dan saya tadi sudah cuci tangan. Soalnya kalau pakai sendok kelamaan. Ini saya hilangkan tepung-tepungnya. Soalnya jadi saya pakai tepung kering. Dan setelah minyak panas, ini saya mau tes dulu ya teman-teman. Dan ternyata sudah panas. Lalu saya masukkan adonan keripik pepayanya tadi. Lalu saya goreng. Dan sudah matang teman-teman. Hasilnya seperti itu ya. Tampilannya lebih kepada kayak keripik singkong ya. Tapi ini keripik pepaya ya. Lalu yang kedua, saya koseng-koseng kembali dan sudah matang lagi teman-teman. Dan ini yang kesekian kalinya dari semua adonan tadi ya teman-teman. Dan sudah matang semua. Seperti ini tampilannya. Kurang lebih dari 2 biji pepaya tadi jadi 1 toples ungu itu ya teman-teman. Itu toplesnya ukuran 2,8 literan. Tampilannya lebih kepada kayak keripik singkong ya teman-teman, yang namanya krekel itu. Tapi ini lebih empuk ya teman-teman. Kalau yang warnanya golden brown ini teksturnya renyah ya teman-teman. Dan rasanya mantap. Ini tampilan cantiknya ya teman-teman. Cocok buat teman nonton TV atau buat ide jualan. Dan terima kasih sudah mampir ke halaman saya dan nantikan video-video resep saya selanjutnya. Bisa di-like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah.